Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali lagi di channelnya Flower Family Fun. Apa kabar semua? Saya harap semua sehat dan bahagia ya. Seperti saya yang baru aja dapat oleh-oleh dari nursery Bedugul Bali. Alhamdulillah oleh-olehnya anggrek yang cantik-cantik dan sehat-sehat. Tapi itu sama aja sih, kasih saya PR ya. PR untuk repotting dan merawatnya lagi supaya tetap subur dan cantik seperti ini. Oke, di video kali ini saya pengen ditemenin oleh pecinta anggrek, pehobi anggrek semua untuk merepotting anggrek-anggrek oleh-oleh dari nursery Bedugul Bali. Mau ya? Tapi mohon sebelumnya di subscribe dulu channel ini, dan jika menyukai mohon dibagikan ke media sosial supaya makin banyak yang mencintai anggrek dan kita bisa saling sharing tentang perawatan anggrek. Oke, terima kasih sebelumnya. Dan kita ikuti ya video dari Flower Family Fun. Ya, ini dia oleh-oleh dari nursery Bedugul Bali. Ada 6 plant, jenisnya adalah Cymbidium. Ini sudah saya biarkan semalaman ya di sini ya, di dalam bungkusan koran. Alhamdulillah masih segar, masih cantik karena saya tempatkan ember berisi air di sekitar ini ya untuk menjaga kelembaban dari Cymbidium. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai bersihkan dulu ya untuk step pertama supaya media tanam lama itu lepas dari plant ini ya. Lebih simple sih karena plantnya kecil. Berbeda ya kalau seperti ini ya, plantnya besar dan akarnya sudah kemana-mana jalannya, ini lebih ribet. Jadi alhamdulillah ya, sekalipun ini banyak plantnya tapi kecil-kecil ya. Oke, setelah saya bersihkan, saya rendam di dalam larutan fungisida. Gunanya untuk menjaga plant ini dari jamur ya. Jadi ketika kita tanam, insya Allah aman lah ya dari jamur. Karena memang jamur itu seneng banget sama tanaman yang lembab. Kemudian saya sudah siapkan ini media tanam untuk Cymbidium yang jenisnya macam-macam ini ya, karena memang sebaiknya Cymbidium itu kita tanam dengan tanah subur ya, itu jauh lebih baik. Tapi karena saya nggak punya stoknya, jadi saya olah aja ini kokopit dengan sekam bakar dan ditambah lagi serutan kayu. Ya ini insya Allah ini bisa tetap membuat Cymbidium ini lembab sekaligus nggak terlalu basah gitu ya. Nah kemudian saya campurkan juga dengan pupuk kandang ini ya untuk lebih subur Cymbidiumnya. Dan di paling dasar tadi saya sudah tempatkan lebih dulu pecahan batu, gunanya untuk supaya plant itu tidak terlalu tenggelam di bawah ya. Dan selain itu juga tumpukan batu tadi berguna untuk memberikan sirkulasi udara supaya yang bagian bawah itu nggak terlalu rapet ya. Oke, ini saya sudah mulai menanam Cymbidiumnya setelah saya susun media tanamnya, dan alhamdulillah satu plant sudah aman ya, tinggal beberapa plant lagi. Dan sebelumnya saya akan tunjukkan bagaimana saya merepotting Phalaenopsis. Kira-kira saya akan pakai media tanam apa? Sebelumnya kita lihat-lihat dulu ya koleksi dari Flower Family Fun. Memang Phalaenopsis di kebun kami ini saya tanam dengan berbagai macam media tanam ya. Tujuannya adalah saya supaya bisa lebih lebih kenal mana sih media tanam yang paling cocok untuk lingkungan tempat tinggal kami ini ya, yang notabene adalah dataran rendah dengan cuaca yang sangat panas. Oke, Phalaenopsis pertama ini saya akan tunjukkan dengan media tanam cacah pakis. Bisa dilihat plantnya alhamdulillah masih aman terkendali ya.
Cuma untuk mengenai penyiraman ini saya jarangkan ya, kira-kira 2 hari sekali baru saya siram, karena cacah pakis itu lumayan bisa menahan kelembaban ya. Dan untuk yang lainnya, Phalaenopsis yang lain, kita akan pindah ya ke lokasi yang lain nih, karena saya nggak tempatkan di sini. Nanti kita akan lihat saya gunakan media tanam yang berbeda ya. Tapi sejauh ini alhamdulillah aman-aman aja ya, karena mungkin didukung dengan suhu di sekitar tempat tinggal kami plus cara penyiraman yang tepat. Nah, ini dia. Ini ada Phalaenopsis yang kami beri media tanam Sphagnum moss. Memang ini nggak pure Sphagnum moss ya, ini di atasnya saya tambahkan pecahan pot hanya untuk mengganjel plant ini supaya lebih stabil dudukannya. Tapi alhamdulillah dengan Sphagnum moss juga relatif baik ya, dan malah ini sudah ada apa ini ya? Ini sepertinya spike ya, spike bunga. Dan untuk penyiraman pasti juga ini saya paling cepat ini 5 hari baru saya siram kembali. Tapi kadang-kadang juga seminggu sekali ya nyiramnya. Oke, sebelahnya ini Phalaenopsis dengan media tanam Leka. Nah, ini dia favorit saya. Dengan Leka ini saya nggak tahu ya, ini kayaknya lebih subur, lebih lebih lembab Phalaenopsisnya ya. Karena mungkin Leka itu mempunyai pori-pori yang memungkinkan udara itu keluar masuk dengan leluasa ya di dalam potnya itu, sehingga akarnya menjadi lebih sehat. Memang untuk akar anggrek itu sekali lagi nggak bisa kita pendem sangat rapat ya, sehingga media tanam itu memenuhi pot gitu. Karena prinsipnya akar anggrek itu pada prinsipnya adalah merupakan sebagiannya adalah akar angin. Nah, ini dia Phalaenopsis made in Bali. Masih di dalam pot plastik ya. Dan akarnya yang paling atas sih seger ya, alhamdulillah sehat. Nah, ini sebentar lagi akan kita bongkar. Kita akan pindahkan ke pot. Dan ini dia nih penampakan setelah saya keluarkan dari potnya ya. Ini media tanamnya pastinya ini akan saya ganti dengan yang lebih fresh, dan akar-akar yang kering-kering ini akan saya gunting ya, akan saya hilangkan. Jadi yang sisa hanyalah akar-akar yang sehat. Penting sekali untuk memperhatikan guntingan dari akar-akar ini ya, karena semakin sedikit cedera yang ada pada Phalaenopsis, semakin Phalaenopsis ini terhindar dari stres. Oke, selanjutnya seperti biasa kita rendam dengan larutan fungisida. Ini mencegah supaya anggrek kita terkena jamur ya. Dan untuk Phalaenopsis atau anggrek jenis lainnya saya biasa mengangin-anginkan sampai benar-benar tidak ada tetesan dari akar ya, baru kemudian saya tanam ke dalam pot. Ini supaya kelembaban di dalam potnya itu terjaga ya, nggak terlalu lembab dan nggak terlalu kering. Oke, ini saya sudah masukkan lekanya, tapi yang perlu diingat sebelum leka pastinya saya sudah memenuhi dengan potongan batu ya, supaya posisi akar itu tidak terlalu kalau bahasa saya sih mendelep ke bawah gitu ya. Jadi dia agak ke atas supaya nanti akarnya juga bisa terkena udara ya yang bagian atas. Nah, seperti ini kemudian akan saya penuhi dengan leka. Leka ini adalah terbuat dari lempung ya, lempung yang dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi, sehingga dia membentuk butiran-butiran seperti ini dan memungkinkan lempung ini
mempunyai pori ya, karena dia dipanaskan terlebih dahulu. Dan inilah yang menyebabkan anggrek dengan media tanam leka itu rasanya lebih subur ya dibandingkan dengan yang lain. Nah, pastinya saya lengkapi dengan moss di atasnya hanya sebagai indikator ya buat saya. Oh, ini kira-kira sudah harus dapat penyiraman lagi ya kalau ada mossnya ya. Kan moss itu kan gampang kita baca ya, ini masih lembab atau sudah kering seperti itu. Nah, terima kasih sudah bersama Flower Family Fun. Semoga ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalam.